Sebetulnya gue udah mau keluar dari Garena dari awal tahun 2022, akhir tahun 2021 lah. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Dylan Pros. Dan di Pros Podcast hari ini kita mengundang tamu spesial yang pastinya panutan kalian, salah satunya, dan yang kalian bully dan kalian puji juga kalau ada Mystery Shop. Dan sekarang ada info sedih. Kita mau meluruskan semua info sedih dan info-info yang kemarin salah dari orangnya langsung gitu. Yaitu Kriswanto Ari yang dari Kulgar menjadi Arido. Apa kabar, Kenapa sekarang rambut lu hitam? Wah, biar muda lagi, biar muda lagi kita. Biar nggak kelihatan bandel lagi ya. Apa kabar, Baik-baik, lu gimana, Cuk? Baik banget, gue udah turun 10 kilo. Terus Urusan ya. tetap main Free Fire juga gitu. Kalau lu gimana, Ri? Alasan Kulgar menjadi Arido tuh apa? Kalau nggak salah, kalau yang kita lihat itu Arido itu kan Ari dan Rido ya kan. Nah kalau Kulgar itu Goli Garena. Tapi salah satu dari Kulgar tersebut sudah keluar Garena nih, Ri. Itu ya alasannya, bener gak? Iya gitu. Jadi mungkin belum semua tahu juga ya kalau maksudnya Kulgar itu adalah Kuli Garena gitu kan. Jadi makanya kenapa kita dulu kasih nama Kulgar gitu, dan beberapa juga mungkin ada yang salah pendapat kalau channel Kulgar itu punya Garena gitu. Jadi bukan gitu kan. Channel Kulgar itu ya punya gua sama Rido. Ibaratnya sama lah kita kayak YouTuber yang lain, YouTuber Free Fire yang lain gitu. Cuman perbedaannya adalah ya kita kerja di Garena, jadi kita punya akses lebih dahulu buat tahu-tahu bocoran ke Garena Free Fire itu sendiri kayak gitu. Dan kenapa sih gue ganti namanya dari Kulgar jadi Arido gitu ya, karena gue udah keluar dari Garena gitu, jadi agak nggak lucu juga kalau namanya itu tetap Kulgar gitu, walaupun Rido itu tetap masih di Garena gitu sih. Jadi lebih ke arah kayak mau ngasih tahu kalau ya Kulgar ini kita masih nggak di Garena lagi, salah satunya gua, tapi tetap kita masih ngonten Free Fire gitu, karena Rido juga masih di Free Fire dan gue juga sebetulnya masih tahu bocoran update ke Free Fire juga gitu, dan masih ada kayak akses ngobrol langsung sama ya bos-bos yang ada di dalam buat ngasih masukan-masukan kayak gitu sih. Masih GM Free Fire walaupun sudah nggak digaji Garena, guys. Masih bisa ngebanet kalian intinya. Enggak lah, jadi lebih ke arah gitu ya. Gua mempresentasikan seperti ya bocil-bocil Free Fire yang punya keluh kesah apa segala macam. Nanti gue langsung kasih masukannya ke Rido kayak gitu. Jadi ya kita jalan bareng lah kayak gitu. Masih ada hubungan sama koneksi lah ya. Dan satu lagi, Kulgar itu 2 orang, Rido dan Ari. Rido nggak keluar Garena, guys. Ari doang yang keluar gitu. Masih Rido masih betah ya. Nah ini gue mau nanya, Ri, ini kan lagi pada heboh nih. Emang iya alasan salah satunya lu keluar Garena itu karena lu dipecat? Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, karena Free Fire sepi juga lu jadi cabut dari Garena. Nah ini buat kita meluruskan nih. Itu kata bocil alok tukang goreng dan tukang fitnah di TikTok. Coba, Ri, jelaskan, Ri. Sebetulnya gue udah mau keluar dari Garena dari awal tahun 2022, akhir tahun 2021 lah. Jadi Desember 2021 tuh udah sempet mau keluar gitu kan. Cuman yang nggak jadilah karena beberapa hal. Akhirnya sebetulnya dari tahun 2022 awal, mungkin di bulan Mei kayak gitu, gue udah enggak di Free Fire sebetulnya. Gue udah pegang waktu itu pindah, ada Buya Live, gue pindah ke Buya Live gitu. Jadi kayak ya waktu itu udah mulai kayak bosen ngerjain yang sama gitu kan. Sometimes orang ada yang bosen kalau kerja kan, tapi pengen challenge kerjaan yang lain kayak gitu. Makanya akhirnya dipindahin ke Buya. Dari Buya kemarin waktu itu dipindahin lagi ke Block Mango gitu. Jadi sebetulnya gue udah lama nggak jadi GM Free Fire ya. Cuman tetap kayak masih bantu-bantu, kasih masukan, dengerin YouTuber, dengerin player, kasih kasih masukan mereka ke Garena kayak gitu sih.
Jadi bukan Lebih ke itu arah ya, bukan itu alasan lu keluar ya. Memang berarti lu itu sendiri pengen fokus untuk kayak jadi konten kreator aja. Dan apa namanya, memang udah pengen keluar dari Garena tuh udah dari lama gitu ya, Ria. dari lama gitu karena kan tahu sendiri kita kalau kerja itu kan capek gitu kan, maksudnya kita sebagai kita jadi YouTuber aja capek gitu kan, apalagi kita jadi YouTuber terus kerja di kantor juga, itu udah pasti capek banget kayak gitu kan. Jadi makanya kita mesti ambil salah satu daripada nggak fokus di dua-duanya kayak gitu sih. Tapi ini pertanyaan pribadi dari gua, kok Rido bisa lu nggak bisa? Beda, kalau Rido kan dia kayak syuting lah ya gitu, jadi lebih ke apa ya namanya ya, lebih banyak koordinasi sama tim gitu ya, production house gitu. Kalau gua kan kerjaannya yang langsung kayak ya ngurusin YouTuber lah, tahu sendiri di Garena YouTuber ada banyak, yang ngurusin gua sendiri satu orang gitu kan, capek banget kayak gitu kan. Sama sebetulnya banyak lah yang dikerjain gitu. Jadi dulu ya walaupun di Buya Live sebetulnya masih ngerjain beberapa parts yang ada di Free Fire juga gitu. Pas masih itu masih ngerjain juga yang lagi di Block Mingo gitu. Jadi kayak banyak sekali yang dikerjain, jadi nggak fokus kayak gitu sih. Jadi intinya beda job desk aja ya. Oke, tuh adik-adik Free Fire ya, kalian dengerin, tidak ada masalah apa-apa. Intinya keluarnya juga baik-baik, dan memang ya orang kalau misalnya kerja udah kurang passion juga ya lebih baik kan keluar aja gitu ya Ria. Dan maksudnya fokus lah di mana lu yang lu suka gitu, yang lu passion gitu ya. Yoi, benar. Dan gue mau nanya nih, sebagai mantan yang hitungannya mengasuh kita di Free Fire, kita semua gitu. Ini pasti kan banyak juga di sini yang sadar ya. Ya berasa sih waktu Ari keluar itu persatuan konten kreator Free Fire tuh beda banget gitu. Kalau dulu kan mungkin sama Ari ini sering banget dikumpulin satu-satu mungkin untuk acara gitu. Dan agak sedih gue ngedenger lu keluar dari Garena gitu, dan lumayan kangen juga Ari yang di Garena tuh kayak gimana. Tapi beside dari semua itu udah ada penggantinya juga, dan oke juga, yaitu Cindy Ong, bisa dibilang megang kita juga. Tapi Ri, ini konten kreatornya yang kita mau ngomongin untuk yang lama ya. Memang ada yang pergi, ada yang masuk juga gitu ke dunia Free Fire, dan yang masuk juga banyak yang seru, banyak yang besar-besar juga. Contohnya salah satunya ada Aldi TV ya, salah satunya yang gue tahu. Tapi yang kayak lama-lama nih Ri, agak sedih ya, kenapa kayak udah gak main Free Fire lagi gitu. Perihal emulator Ri, aduh, itu menurut lu gimana pendapat lu? Kalau dari gua sih sebagai yang salah satu yang besar di Free Fire juga, ya jangan sampai benar-benar 100% quit gitu sih ya. Karena kalau menurut gua quit itu agak disayangkan saja gitu, karena kan angka yang didapatkan itu memang pure usaha, tapi kan itu beberapa dari game ini juga gitu. Ya lumayan sayang juga kan kalau misalnya langsung zero play banget gitu, kayak udahlah gue gak mau main lagi gitu. Menurut lo gimana Ri? Sebetulnya kalau dari ini cukup dilema ya buat ini, gue ngelihat sebagai sisi dari Garena sama dari sisi YouTuber. Konten kreator juga ya. Konten kreator. Kalau dari sisi Garena sebetulnya tim dari Garena Indonesia itu benar-benar mengupayakan supaya YouTuber itu bisa pakai emulator kayak gitu. Tapi ternyata itu susah tembus dari regional gitu, karena kan sebetulnya di Garena itu yang ambil keputusan kan bukan cuma yang ada di Indonesia, tapi dari regional gitu kan. Jadi bener-bener yang gue tahu, walaupun saat itu pada saat emulator udah mulai booming ini, gue udah nggak di Free Fire, tapi gue masih tahu case-nya gitu. Jadi orang Garena Indonesia itu bener-bener kayak pengen banget emulator tetap masih bisa digunain kayak gitu. Cuman ternyata itu intinya tidak tembus lah kayak gitu. Dan ternyata dari sisi YouTuber atau content creator itu kecewa. Kenapa? Karena ternyata kena banned, ya kan? Kena banned 3 hari. Tapi dari sisi Garena lagi, itu sebetulnya kita mau fair play lah kayak gitu. Karena yang sebenarnya YouTuber itu yang gue tahu itu pakai aplikasi pihak ketiga, entah itu apa kayak gitu, makanya mereka kena banned. Cuman kita bannednya tuh cuma 3 hari karena aplikasinya itu bukan nge-cheat headshot, bukan nge-cheat apa, cuman cheat biar mereka bisa join sama server kayak gitu. Dan itu juga sebetulnya kebijakan dari regional juga gitu kan. Dan kalau menurut gue sih, oh jadi ini gue baru tahu Ri, yang ke banned itu yang dia itu pakai aplikasi third party untuk bisa satu server sama yang di HP, karena kan yang di emulator udah dibedain, dipisahkan ya. jadi gue paham.
Jadi sebetulnya ya kalau kita mengarah dari sisi fair play ya mungkin ada salahnya juga dari content creatornya kayak gitu. Nah mungkin tapi kalau kita lihat dari sisi content creator ya mungkin mereka kayak anjir gue udah promosiin game lu tapi kok lu malah nge-banned gue kayak gitu kan gitu ya. Mungkin di situ ada sisi kayak komunikasi yang nggak lancar antara content creator sama Garena gitu ya. Mungkin seharusnya ya kita lebih apa ya lebih mungkin Akhirnya masih jadi punya spesifikasi sendiri ya kayak gitu ya. gitu. Jadi kayak ya mungkin juga ada yang kayak jadi sakit hati gitu kan sama Garena. Kok begini sih gitu Gak kan. dihargain sebagai konten kreator ya. Gak dihargain gitu kan. Ya balik lagi sih sebetulnya kalau dulu gua pasti kalau ada case kayak gini justru biasanya gua langsung kayak samperin lah gitu. Samperin orangnya. Jadi kayak dulu kalau inget ya misalkan ada satu konten creator gitu kan bermasalah gitu tanda kutip sama Garena, gue langsung datengin gitu. Kayak dulu ada konten creator di Bandung ada bermasalah gitu kan bikin konten kayak ngejelek-jelekin Garena. Kalau gue ada orang yang ngejelek-jelekin Garena nggak langsung oke, lu jelek-jelekin Garena habis itu nggak gue support. Kalau gue kan dulu nggak gitu ya. Kalau gue treatmentnya lebih ke arah kayak ada yang ngejelek-jelekin kita nih, Cuma yaudah, ini ya dimusyawarahin, diomongin baik-baik secara kekeluargaan gitu kan. ya Lebih gitu kan. lebih tahu gitu jadinya dari dua pihak kayak gimana kan. Ya paham. Ya gitu. Jadi maksudnya kalau emang ada salahnya di Garena kan jadi kita bisa sama-sama tahu. Oke, kurang gua di sini. Tolong dong. Ntar gua balik lagi ke Garena. Bos, ini begini nih, YouTuber begini. Tolong dong diginiin. Gitu kan jadi sama-sama enak gitu atau enggak mungkin kita bisa kasih pendapat juga ke konten kreatornya lah gitu. Ibaratnya kayak ada support emosional juga ke konten kreator jadi kita nggak ada salah paham. Mungkin di situ sih letak salah pahamnya. Jadi ya YouTuber banyak yang push gitu kan ke game lain karena udah terlanjur kayak sakit hati lah sama Garena gitu. Dan sebetulnya mungkin itu sebetulnya kan memang lu kan yang kayak gitu dan memang sekarang gantiin lu juga mungkin gak dari sisi gini loh yang konten kreator juga mungkin Ri, dan mungkin memang belum kenal lah. Kalau lu kan dulu udah kenal sama kita semua Ri, jadi nyamperinnya lebih enak ya itu kalau menurut gue personal opinion gue terhadap kenapa yang ya si Ong nggak kayak lu gitu untuk perihal konten kreator ini. Tapi kalau gue lihat di grup ya jujur ini kan sedikit gue buka aja penjelasan mereka perihal emulator sih sebenarnya sudah cukup jelas ya dan acceptable banget gitu karena ya memang nggak bisa dipaksa basic gamenya adalah game mobile kan. Tapi dari sisi konten kreatornya juga lumayan kasihan dimana harus belajar lagi yang biasa main di PC udah enak belajar lagi di HP dari nol lagi gitu. Jadi emang seperti yang lu bilang dilema gitu ya. Dilema ya, sebagai kalau gue sudut pandang gue kan, gue sebagai konten creator ya mungkin gue sedih gitu kan, gue jadi nggak bisa konten gitu. Dari sisi Garena ya mereka mau mikirin player yang banyak gitu kan, karena lebih ke arah fair play lah gitu dan untuk membasmi cheat juga gitu. Cuma balik lagi ada kok beberapa konten creator, bukan konten creator lama ya, konten creator baru yang tetap mereka bikin konten walaupun mereka ya nggak bisa main lagi di emulator dan gue respect banget sih. Maksudnya dia bener-bener kayak belajar lagi dari nol dan nonton mulu dan ternyata pas kemarin dia ketemu sama gue cerita tetap growing kok, malah growing viewsnya nggak ngedrop gitu sampai sekarang. Walaupun mungkin ya di saat ini ada beberapa YouTuber memang viewsnya drop, salah satunya channel gue juga gitu lagi drop juga. Cuman ada juga kok yang tetap masih growing kayak gitu. Ya bukannya gue mau ngebahas sejarah ya, cuma kan gue kalau nyari ide itu memang dari channel gue sendiri ya, gue nontonin video lama bla bla bla. Cuma ya memang banyak banget perubahan dari Free Fire gitu. Banyak orang yang memang gue juga masuk salah satu grup Free Fire yang menurut gue orang-orangnya di sana punya pemikiran yang udah sangat luar biasa. Salah satu grupnya biar gue mention aja di sini, mungkin beberapa kali gue join di sana juga asik ya. Salah satu grup Facebooknya namanya Gamer Free Fire 1001 cara menjadi pro player. Itu dalamnya itu isinya positif ya rata-rata, dimana kayak mereka itu tetap main Free Fire. Mereka juga punya meme statementnya, Budi panutan gue udah berhenti main Free Fire, Frontal juga udah jarang main Free Fire, tapi gue tetap main Free Fire sampai mati. Itu lucu banget menurut gue. Itu keren banget karena gini, lu main game itu nggak dipaksa sama siapapun. Tapi ketika lu masih fun di game tersebut, ya kenapa lu harus ngikutan FOMO pensi karena teman-teman lu pensi, gitu aja sih sebenarnya ya dari gua. Dan kedua gini, kita ngebahas perihal konten Free Fire yang memang lagi turun dan mungkin game Free Fire memang lagi turun.
kita waktu kita ngebahas sejarah sedikit lah, bukannya gue maksa bahas sejarah. Cuma namanya game ya. Gue ngeliat 3 tahun yang lalu Free Fire itu, wah gila, ramenya serame apa gitu. Gue juga kaget, video terbesar gue di Free Fire tembus 17 juta viewers gitu. Dan dari situ gue mendapatkan subscriber sampai sekarang ya karena kalian di Free Fire ini gitu yang support gue. Even sekarang gue lagi main game lain juga, tapi tetap gue bikin konten Free Fire. Vulgar masih ada, beberapa YouTuber udah coba main game lain, tapi ya kalian lah yang ada di sini gitu. Yang nonton sekarang nih ya kalian yang support kita selama ini gitu. Jadi ya dari gue, makanya gue nggak mau ninggalin game Free Fire ini, walaupun mau orang bilang sepi, enggak sepi-sepi banget. Short gue masih bisa tembus 4 juta views kemarin. Mungkin kan dari orang yang sekarang ya yang kita lihat, pandemi kemarin banyak banget waktunya sekolah online, kerja online, bisa nonton YouTube video panjang-panjang. Tapi sekarang pas udah endemik, udah mulai semuanya kerja, yang mondok udah balik mondok, yang sekolah udah mulai tatap muka, ngeles juga udah tatap muka, ya kalian gak punya banyak waktu untuk nontonin kita lagi, dan itu gak ada masalah sebenarnya sih, itu ya dari gue ya. Dan ya namanya main game ada bosannya sekali lagi, jadi ya gak bisa dipaksa dan gak bisa dibilang ini kayak gimana juga gitu ya. Kita masih di sini, jadi alasan gue juga bikin ngobrol kayak gini ya, kayak Ari juga masih ada gitu, Ari juga masih main Free Fire, Kulgar juga masih ada, Rido juga masih di Garena. Jadi kalau kalian mau ada apa-apa tentang Free Fire ya bisa info ke gue, ke Ari, dan gue pun bisa bantuin info ke orang Garenanya sendiri gitu. Ya gue berharap juga ya Free Fire masih ada sampai sekarang dan bisa sampai ke depan lagi gitu, sampai 2024 masih ada yang main. Dan gue pun balik lagi, gue mengikuti statement yang di grup Facebook itu, mau siapapun yang pensi gue bakal main Free Fire sampai mati. Mati itu apa? Free Fire-nya yang memang udah tutup, atau ya kita nggak ada yang tahu kita mati kapan kan ya. Balik lagi guys, itu teori yang bukan teori ya, itu kata-kata yang bagus. Gue bakal main Free Fire sampai mati. Mati itu kan ada banyak yang bisa kita bilang gitu. Mati ini kata-kata yang sangat luas ya, entah Garenanya ya atau Free Fire-nya yang mati, atau ya kita nggak tahu siapa yang mati kan gitu ya. Memang main game ya kita ngapain paksa, selama gue masih lumayan seru kok. Free Fire masih lucu menurut gue, dan collab-collabnya juga sangat luar biasa. Walaupun mungkin beberapa ada yang gue tonton dari kayak bikin konten gitu, reaction skin gitu, skinnya reskin cuma ganti warna gitu. Cuma maksudnya katanya Garena jadi gak kreatif gitu, skin ganti warna. Sekelas game Monster Hunter, AAA game, perusahaan besar seperti Capcom, itu aja bikin monster yang hitungannya subspecies itu cuma beda warna gitu. Jadi maksud gua ganti warna atau beda warna itu bukan notabene gak kreatif sih. Ya memang apa ya itu, kok jadi nge-hate gitu, gua aneh cok. Kalau menurut gua itu lebih ini sih, justru Garena terlalu kreatif cu, karena dia tuh hampir setiap hari tuh keluar fashion baru gitu. Iya gitu, cuman karena saking banyaknya jadinya makanya kayak oh anjir kok kayak gini mulu, jadi nggak ditunggu gitu. Beda sama game-game yang lain, game sebelah atau apa, itu kan paling mereka ngeluarinnya sebulan 2 bulan sekali. Bahkan ada game yang skinnya itu sampai tutup kagak berubah-berubah, ada yang 3 bulan sekali kayak gitu. Makanya ketika ada satu skin baru itu kayak wah anjir, wah banget gitu. Kalau di Free Fire tuh nggak mau ada skin sebagus apa tuh kayak ya udah gitu-gitu aja, karena udah memang justru udah kebanyakan. Ibaratnya kayak gini, lu setiap hari makan nasi, lu setiap hari makan ayam, lu dikasih ayam lagi kayak gitu. Yang bentuk beda, ada ayam kremes, ayam geprek, ayam bakar gitu. Dan menurut gua recolor atau reskin yang memang apa ya, warnanya doang yang beda dikeluarin, ya itu bukan bukan hal kreatif gitu. Ngomonginnya bukan itu tandanya Garena gak kreatif. Justru ya dengan dia mengganti warna dan mengeluarkannya lagi, itu dia mau mengeluarkan versi lainnya gitu loh. Karena setiap hari ada skin baru, itu bukan hal yang mudah coy. Seperti embel-embelnya juga battle in style gitu. Ya makanya dia ngeluarin terus gitu. Ya, tapi kalau menurut gue pribadi sih kayaknya memang kayak treatmentnya juga harus lumayan beda ya. Kita nggak bisa nyalahin maksudnya ini ini kan pendapat dari players, apa yang players rasakan gitu kan. Jadi kita juga mesti tahu gitu kan. Ya kalau players udah merasakan kayak gitu berarti
mereka udah ngerasa kita nggak kreatif ya. Kalau kayak gitu better kita kasih treatment yang beda ya, mungkin agak jarangin sedikit keluarin skin, keluarin skin yang tiba-tiba meledak, tiba-tiba collab sama siapa dan skinnya bagus banget, pasti mereka nanti akan kangen lagi kalau menurut gua gitu. Karena kan ya itu pendapat kita seperti ini, tapi kalau yang dipikirkan sama teman-teman adik-adik berbeda mau kayak gimana gitu. Jadi sebetulnya perlu juga menurut gua ada improvement yang baru lah dari Garena kayak gitu. Sama halnya gue juga ngeliat orang-orang kayak udah banyak banget yang komentar kalau skin lama dikeluarin lagi itu banyak yang marah. Ya sebetulnya gue juga sangat setuju, dan gue salah satu orang yang selalu paling banyak bacot kalau kita lagi discuss di dalam tim kalau mau ngeluarin item baru. Ya gue salah satu item lama ya itu gue Rido itu kita nggak setuju gitu, karena gue juga mikir dari sisi konten kreator, bukan hanya company dan gamenya doang gitu. Itu yang gue setuju juga kalau untuk itu. Ya as player juga, maksudnya gue dulu temenan sama orang-orang lama karena gue ada di Free Fire sebelum pada saat Free Fire itu belum namanya Garena. Sebelum namanya Garena tuh gue udah ada di situ gitu. Jadi kayak teman-teman gue yang dulu pun itu teman-teman gue gitu. Jadi gue juga ikut merasakan kalau ada bandel lama keluar lagi apa kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau teman-teman mikir kalau anjing Kulgar mau cari duit doang, mau Garena pendapatannya sebanyak apa, kagak berubah di gaji gua tuh sebulan misalkan 5 juta. Ya udah sebulan ini mau pendapatannya 1M mau pendapatannya 5M, gaji gua tetap 5 juta. Enggak ada yang berubah. Ari pegawai guys di Garena, bukan investor atau bos, cowok. Jadi enggak ngaruh mau Garena lebih untung atau apa, gajinya ya segitu aja gitu. 5 juta gitu. Jadi ya kadang enggak enak jadi Kulgar itu juga gitu. Kalau ada yang bagus oke, dipuji, kalau ada yang jelek kita juga yang kena. Padahal kalau secara kita kerja, kita lebih banyak, kita yang paling banyak ngasih tahu apa yang diinginin sama players ke bos. Tapi kalau itu disetujuin atau enggak, itu bukan ketentuan gua. Karena dalam perusahaan itu kan ada banyak kepalanya. Misalnya diomongin untuk satu ini yang berubah, harus discuss sama yang ini sampai persetujuan bersama. Dalam perusahaan itu nggak segampang itu, bukan individual. Kalau misalnya kalian ngomong ke gua, Bang, lu jangan pakai intro ini lagi gitu. Gue baca, ketika gue setuju, gue bisa ganti sepihak karena ini channel gue sendiri. Sama kayak halnya Kulgar. Kalau Kulgar mungkin berdua, Rido sama Arinya setuju, udah kelar. Cuma kalau suatu perusahaan itu harus ke regional ini dulu, harus ke dalam ini dulu. Dalamnya tuh banyak. Jadi itu nggak mudah coy. Jadi walaupun Kulgar atau Ari waktu zaman di Garena bisa nyampein ke Garena untuk perihal beberapa hal yang kalian risaukan, itu juga nggak semudah itu gitu. Itu harus diomongin sama atasannya lagi, sama negara ini, regional ini. Itu kompleks dan panjang gitu. Tapi alhamdulillah ada beberapa dari kita juga content creator, dari gua beberapa ide juga masuk gitu. Contohnya di Free Fire sekarang ada BGM, ya kan? BGM bisa kita pindah ganti-ganti gitu kan. Itu ya beberapa ada yang masuk lah. Tapi memang sayangnya yang gua nggak setuju ya, skin lama tolong jangan dikeluarin lagi sih. Jadi nggak ada eksklusifnya. Itu dari dulu gue udah omongin, tapi beberapa kali masih ada sih. Iya, beberapa kali masih ada yang dikeluarin lagi sih. Maksudnya itu udah banyak banget komen ya. Gue bukan nggak ngebacain ya, komen selalu gue baca. Orang gue inget kok apa aja dari dulu sampai sekarang yang paling banyak dikeluhin tuh. Satu, skin lama keluar lagi, tambah berat yang sekarang ini. Terus habis itu banyak bug. Terus habis itu banyak cheat. Itu dulu banyak banget komen-komen banyak cheat, cuman sekarang kayaknya udah mulai berkurang komen-komen banyak cheat gitu kan. Bundle mahal, terus habis itu ngespin susah. Banyak, semua gue baca-bacain komen dari kalian gitu. Terus collab juga kalian paling banyak kalau gue baca pengennya sama Enim gitu kan, tapi ternyata collabnya nggak sama Enim, sama DJ lagi. Sama DJ gitu lagi yang notabene juga pemain Free Fire kan banyak yang di bawah umur juga gitu sama DJ. Mereka nggak dengerin semua DJ itu. Alok oke lah, itu juga Alok pada baru tahu karena skillnya OP juga sebenarnya. Sebelum masuk ke Free Fire, ya jujur gue juga masih agak sedikit kurang tahu Alok, beberapa lagunya doang yang gue tahu gitu. Itu bakmi anjir di Indonesia. Iya, bakmi Alok bener. Bakmi Alok kemarin gue udah pesen. Jadi maksud gue di sini untuk yang perihal skin lama doang sih yang masalahnya, di mana yang komunitas yang memang besar di Free Fire ya jadi kurang suka gitu, karena kan dia punya akun nggak eksklusif lagi gitu. Dan ya mudah-mudahan dengan ini kedepannya makin bagus lagi. Garena juga belajar dari
dari beberapa komen dari beberapa player dan bahkan content creator yang udah nggak main Free Fire lagi gitu ya, memang nggak bisa dipaksa juga, tapi ya kita berharap yang terbaik aja gitu. Dari gua kan, gua juga udah bilang kemarin di Pros Podcast bareng Randy, gue itu udah nganggap Free Fire bukan game lagi gitu. Ini udah kayak lifestyle gue, udah kayak apa ya? Lu nonton Netflix gitu. Gue buka Free Fire ya kayak gue nonton Netflix. Gue nggak harus pensi gitu. Akunnya tuh udah jadi kayak akun sosial media gitu. Ini kayak salah satu sosmed yang kalian mainin aja sih. Ya kalian masa udah males buka TikTok, pensi TikTok nggak juga kan? Ya paling nggak lu buka doang, sama kayak Free Fire. Ngapain lu uninstall? Ini kayak sosial media gue buka Free Fire untuk ngurus Bosu Pros doang sekarang. Karena gue masih punya guild dan komunitas yang harus gue jaga, yang harus gue aktifkan, yang harus gue hargai juga. Mereka masuk guild gue apa? Ya untuk gede, untuk besar bareng di sini, untuk bisa bikin konten juga. Beberapa para teman-teman konten kreator juga. Ada beberapa TikTokers yang lumayan gede juga di Bosu Pros gitu. Dan ya untuk kalian juga yang memang masih suka konten Free Fire, gue tetap ngasih main di sini, tetap nggak bakal ninggalin Free Fire ya, karena ini udah jadi sosial media gue, sama kayak Kulgar juga gitu. Cuma dari kita ya mudah-mudahan keresahan konten kreator Free Fire yang memang masih bisa diubah, yang masih bisa diperbaikin, ya Garena lebih mendengarkan lah ya untuk itu gitu. Ini kan untuk kebaikan bersama juga gitu. Dan untuk kayak update skin-skinnya ya lebih kreatif lagi. Kalau misalnya dari kita ada yang memang gak suka dengan reskin atau recolor skin lama, atau skin yang baru keluar diganti warna doang dikeluarin lagi gitu, itu loh menurut gue jadinya. Memang ya dari gue sendiri Free Fire ini setiap minggunya update skin banyak banget gitu. Susah juga untuk nyari desain baru terus. Mungkin ya udahlah kita pakai skin yang ini, kita coba ganti warna tapi dibikin lebih bagus gitu. Mungkin itu kan waktunya juga untuk kejar setoran, bukan kejar setoran ya, kejar tayang ya, sama aja sih sebenarnya. Lebih mudah ya dibanding kita nggak desain suatu skin baru gitu. Karena nggak desain suatu skin baru itu susah. Kalau nggak ganti warna ya itu sebenarnya nggak gampang juga kan. Karena kan itu tetap kita harus buka 3D-nya, Blender atau apapun yang dipakai dengan developer Garena, diganti warnanya gitu. Diganti warnanya juga pasti bukan asal-asalan, nyari yang cocok, yang bagus juga. Tapi waktunya bisa lebih cepat dibanding bikin suatu desain baru. Jadi dari gua ya itu bukan gak kreatif, itu adalah kekreatifan suatu perusahaan untuk kejar tayang. Gimana caranya? Diakalin gitu. Diakalin itu bukan hal yang gimana ya, bukan hal yang salah sih. Karena kan ya itu biar tetap kinerjanya bagus dan tetap ada skin baru gitu, nggak ngebosenin jadinya. Paling itu sih. Sama ini sih ya, kalau untuk ada beberapa YouTuber yang udah nggak main Free Fire di kontennya, itu belum tentu dia juga pensi gitu. Bener. Kan. Kalau jangan berspekulasi gitu, kecuali mungkin Budi yang memang udah terang-terangan di Instagram ngomong pengen pensi dan udah jual akun juga, Ri. Kalau itu ya menurut gua dia kan udah declare. Tapi kalau yang belum declare, yang memang nggak declare sama sekali dia pensi, ya belum tentu dia pensi sih. Jadi jangan bilang semuanya pensi gitu. Betul. Ataupun misalkan Kulgar atau enggak Dilan ya bikin konten game lain sama Free Fire, ya itu berarti kan masih main Free Fire juga gitu. Iya, bocil tuh yang togang gue tahu pemain Free Fire bukan bocil doang kok yang pemikirannya masih kayak gitu. Banyak kakak-kakak di sini yang udah dewasa juga yang masih main FF, jarang komen, mungkin jarang nonton kita, tapi nonton video ini sampai tahap ini ya pasti udah pada paham dan ngerti lah. Tapi bisa diajarin adik-adik kecilnya yang memang masih punya pemikiran seperti itu, dimana kita main game lain satu kali doang langsung dibilang pensi, itu pemikiran yang sangat kurang ya. Karena kan kita gamer, kita main banyak game juga ya. Kita main banyak game lah. Mungkin kalau nanti kedepannya Arido bikin konten game lain, itu juga bukan bilang itu pensi. Bukan pensi. Balik lagi Free Fire itu sosial media, udah kayak sosial media kita dibilangin. Sampai sekarang mau ngecek HP gue itu game banyak banget anjir. Tapi rata-rata game. Nggak usah nih, lu lihat nih, gue beli iPhone 14 Pro Max, lu lihat shortcut gue di bawah apaan tuh? Free Fire. Lu lihat shortcut gue di bawah, anjir. Sampai seperti itu, karena ya gue harus ngecek build gue. Bosu Pros lagi ngapain nih, padahal lagi banyak yang online nggak, gitu-gitu. Karena ya itu satu komunitas yang gue buat juga. Dan kedua, ya gue ngecek, misalnya nanti gue mau jadi top global batch lagi. Kemarin Sultan bilang katanya mau jadi top global batch lagi, ya gue cek siapa yang balap batch gue, apakah yang bisa dijadikan konten, apa yang bisa kita bikin gitu buat kalian. Itulah, apalagi sekarang ya kalau lu lihat ya
channel-channel YouTube di Indonesia itu udah banyak banget gitu. Ya kita harus rajin dong upload. Masa turun view sedikit kita nggak mau upload lagi, ngambek. Jangan dong. Yo, ya sama mungkin teman-teman yang lain pada pengen bikin konten juga, bikin aja. Boleh bisa, tapi nggak usah komen promosi juga sih sebenarnya di channel-channel YouTube gua atau channel ini. Channel gua aja sepi, lu promosi di gua. Lu salah, bro. Jangan. Iya, lu bikin aja konten. Lu dengan promosi di channel YouTube orang di komen tuh kalau orang jadi sebel gitu. Lu nge-spam, komennya sama. Wah, kontennya menarik banget. Jangan lupa cek kontenku juga ya. Ngapain kayak gitu? Nggak usah. Dengan lu bikin konten, orang insya Allah naik dan nonton lu juga gitu. Nggak perlu kayak gitu promosi di channel orang. Hitungannya gini. Lu ke KFC, lu promosi ayam tepung lu sendiri gitu. Jangan lupa beli anjing fried chicken gitu kan. Di depan KFC ya, lu dibully orang yang makan KFC gitu loh. Itu loh. Perumpamaannya seperti itu adik-adik ya. Jadi gue gak pernah nyalahin kalian lah. Gue selalu mendukung semua konten kreator. Semakin banyak konten kreator juga semakin banyak saingan. Of course kita realistis. Tapi semakin besar sosial medianya, semakin besar penontonnya. Kita bisa kolaborasi coy. Ya kan? Ya, tapi sebelum itu ya mesti buktiin dulu kan bisa bagus gitu kan, dan at least teman-teman rajin-rajin aja dulu buat kalau pengen jadi content creator ya. Sekarang juga ada YouTube Short kan ya, teman-teman bisa cobain di situ YouTube Short, dan I think lebih mudah untuk naik lah di situ YouTube Short. Benar, gitu. Pertama kan memang videonya pendek dan semua orang sekarang nggak punya waktu banyak, sekarang udah offline ya. Mereka maunya nontonnya, apalagi mungkin yang udah kebiasa sama TikTok, mereka buka YouTube mau kebiasaan nontonnya ya video pendek. Kalau video panjang mereka skip gitu. Jadi nggak nyalain juga. Ya overall begitu aja sih guys hari ini sama Kriswanto Ari ya. Ya intinya udah dijelasin semua. Ari keluar dari Garena bukan karena dipecat ataupun kaki dia patah kemarin kecelakaan. Enggak guys, bukan karena itu juga yang pasti. Dan karena game Free Fire sepi Ari cabut, enggak juga ya. Jadi ya memang dia udah ada niat cabut dari lama dan memang udah pengen fokus untuk menjadi konten kreator aja ya. Ya bener ya. Yoi, ya. Biar bisa menghibur kalian. Betul, ya intinya jangan lupa subscribe channel gua dengan pros dan subscribe juga channel Ari yang kemarin udah menaikkan harga koin ETH di cryptocurrency ya. Dan sudah membeli saham Tesla X juga gua lihat, dan sudah collab sama bapak kita yang paling kaya yaitu Elon Musk ya. Dan sekarang namanya menjadi Arido guys. Jadi jangan lupa Ari Rido ya, Kriswanto Ari dan Rido Odiri. Jangan lupa di subscribe juga channel Arido ya. Dan sekian menurut gua, apa tuh? Dan di unsubscribe aja yang penting. Kalau ngeliat channel Arido anjing nih konten apaan, jadi unsubscribe. Iya itu Kulgar guys, sama ya sebenarnya ya. Jadi aman ya. Beda nama doang. Jadi itu biar branding yang baru karena channelnya itu abis dihack guys. Jadi buang sial lah guys. Dihacknya langsung 4 kali ganti nama guys, gue liatin ya. ETH, apalah koin mobil Tesla, sekalian SpaceX. Lama-lama dia dihack muntun kayaknya. Ya sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nontonin Pros Podcast hari ini. Nextnya kita bakal undang siapa lagi di Pros Podcast, tungguin saja. Intinya kita bakalan bareng-bareng terus di sini sama kalian semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan dukung gua sampai habis. Enam Dilan Pros dan Ari Kulgar alias Arido sekarang namanya, signing out from this video. Assalamualaikum. Bye bye.